Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi dari kelas B dengan NIM 46. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia sendiri mempunyai arti adalah sistem yang mengatur cara penulisan kata dan kalimat dalam bahasa Indonesia. Ejaan ini penting untuk memastikan bahwa tulisan dapat dipahami dengan jelas dan konsisten oleh pembaca. Ejaan juga berfungsi untuk menjaga keseragaman dan penulisan yang membantu komunikasi yang efektif dan menghindari kebingungan. Itu adalah arti dari ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangannya. Yang pertama, sejarah dari ejaan Van Ophuijsen tahun 1901, di mana sistem ejaan awal yang dikenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang dikenal dengan nama ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini memiliki beberapa perbedaan dari ejaan modern, seperti menggunakan huruf EO untuk bunyi U. Yang kedua, ada ejaan Republik tahun 1947. Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem ejaan diperbarui dalam ejaan Republik yang disesuaikan dengan fonologi bahasa Indonesia dan lebih mendekati ejaan bahasa Inggris. Terus, yang ketiga adalah ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972. Pembaruan ini memperkenalkan perubahan yang signifikan untuk menyesuaikan ejaan dengan pengucapan bahasa Indonesia yang modern. Misalnya, penggunaan huruf F untuk bunyi F dengan penghapusan beberapa aturan yang membingungkan. Yang keempat, ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ini adalah sistem ejaan yang berlaku saat ini. Diperkenalkan pada tahun 2009 dan digunakan secara luas dalam berbagai konteks resmi dan publikasi. Itu tadi adalah sejarah dan perkembangan dari ejaan bahasa Indonesia. Yang sekarang saya akan menjelaskan lagi tentang aturan utama dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada huruf dan fonetiknya. Ejaan bahasa Indonesia menggunakan 26 huruf alfabet Latin. Setiap huruf biasanya memiliki satu bunyi yang konsisten. Dalam sistem ini berusaha untuk mencerminkan pengucapan standar bahasa Indonesia. Yang kedua, itu adalah penulisan kata. Misal, kata buku. Penulisan kata sesuai dengan standar baku. Misalnya, komputer daripada komputer. Yang kedua, ada kata serapan. Kata yang diserap dari bahasa lain disesuaikan dengan aturan ejaan. Misalnya, televisi daripada television. Yang ketiga, ada pemisahan kata. Pemisahan dalam kalimat. Kata yang memiliki awalan atau akhiran yang dipisahkan, misalnya berbicara, bukan berbicara. Kedua, ada kombinasi kata. Beberapa kata yang sering digabungkan ditulis sebagai satu kata, misalnya makanan ringan daripada makanan strip ringan. Yang keempat, ada penggunaan tanda baca. Tanda baca seperti titik, koma, dan tanda harus digunakan dengan cara yang konsisten untuk memastikan ide dan struktur kalimat itu sendiri. Yang kelima, ada penulisan ejaan dalam konteks khusus. Nama khusus itu contohnya seperti nama orang, tempat, dan merek tulis dengan huruf kapital. Misalnya Jakarta dan Joko Widodo. Yang kedua, ada singkatan dan
akronim. Singkatan umum seperti dokter untuk dokter dan MM untuk magister manajemen harus mengikuti aturan tertentu. Yang keenam, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, seperti di nama diri dan istilah tertentu yang memerlukan penekanan. Selanjutnya, di sini ada penerapan ejaan. Ejaan bahasa Indonesia diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Misalnya, di sekolah dan universitas untuk memastikan konsisten dalam materi pelajaran dan ujian. Yang kedua, pada media dan publikasi, di surat kabar, buku, dan media sosial untuk menjaga keseragaman dan kejelasan. Yang ketiga, ada dokumentasi resmi dalam dokumen pemerintah, laporan resmi, dan komunikasi lainnya. Penerapan ejaan yang konsisten akan membantu meningkatkan keterbacaan dan pemahaman teks, serta menjaga identitas dan kebudayaan bahasa Indonesia itu sendiri. Baik, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya tentang ejaan bahasa Indonesia. Saya Muhammad Robi, pamit undur diri. Kalau ada kurangnya, saya mohon maaf. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.